Ilmu agama itu seperti cahaya yang menerangi hidup kita. Tapi gimana jadinya kalau cahayanya malah redup atau hilang? Na'udzubillah. Banyak orang yang sudah belajar agama dengan giat, tapi ilmu mereka malah tidak bermanfaat. Mengapa itu bisa terjadi? Ayo cari tahu bersama bagaimana cara menjaga ilmu agama agar tetap terjaga dan bisa diamalkan dengan baik. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan justru menjadi sia-sia. Tetap stay tune di ceramah singkat ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, ilmu adalah amanah yang Allah anugerahkan kepada kita. Karenanya kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar, kita pahami dengan pemahaman yang benar, dan kita sampaikan dengan cara yang benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Memahami ilmu dengan pemahaman yang benar artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya ilmu yang telah dipelajari disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, tidak ditambahi, dikurangi, atau diselewengkan. Menjaga harta dengan amanah itu penting, tetapi menjaga ilmu dengan amanah jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah artinya khianat pada ilmu. Dampaknya jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Khianat dalam masalah ilmu dampaknya bisa jauh lebih berbahaya. Khianat dalam masalah harta memang dapat menimbulkan banyak kerugian, tapi kerugian yang diakibatkan hanya bendawi dan duniawi yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat pada ilmu kaitannya dengan ukhrawi dan bisa menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya abadi di akhir nanti. Ikhwan fillah dimanapun berada, seseorang yang tidak amanah dalam masalah ilmu bisa menjadi sumber bencana bagi orang banyak. Menyampaikan ilmu secara serampangan dan hanya berdasar hawa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu. Hal itu dapat menyebabkan banyak orang terjerumus dalam kesesatan. Ribuan bahkan jutaan orang mungkin akan terjatuh ke dalam dosa besar, dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dari Islam dan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ikhwan fillah dimanapun berada, oleh karena itulah kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah melarang kita untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Dalam firman-Nya Allah mengingatkan, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu. Quran surah Al-Isra ayat 36. Di antara sikap amanah dalam menjaga ilmu adalah tidak malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu pada saat tidak mengetahui satu persoalan, terutama yang terkait dengan agama. Apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas bisa menjadi teladan bagi kita semua. Suatu ketika beliau didatangi seseorang yang membawa daftar 48 pertanyaan. Imam Malik hanya menjawab 6 dan selebihnya beliau mengatakan saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain beliau menjawab 16 dan 32 pertanyaan sisanya beliau tanpa malu dan gengsi mengatakan saya tidak mengetahui jawabannya. Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki. Beliau adalah guru dari Imam Syafi'i. Beliau berjuluk Imam Darul Hijrah atau pucuk pimpinan para ulama kota Madinah. Beliau tidak hanya berhasil mencetak para ulama besar sekaliber Imam Syafi'i. Di samping itu, dari madrasahnya lahir pula para wali besar sekaliber Imam Sauban bin Ibrahim yang berjuluk Zunun al-Misri, yang salah satu kata mutiaranya dalam akidah selalu didengungkan dan digaungkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Mahma tasawwarat bibalika fallahu la yushbihu dzalik. Apapun yang terbayang dalam benakmu, maka Allah tidak menyerupai itu.
Jika ulama setingkat Imam Malik saja sama sekali tidak merasa malu dan gengsi mengatakan, "Saya tidak tahu," kenapa kita harus merasa kehilangan harga diri untuk mengatakan tidak tahu dalam hal-hal yang memang kita tidak tahu? Sok tahu, terutama dalam masalah agama, hanya memberikan keuntungan duniawi sesaat yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sok tahu atau mengaku tahu padahal tidak tahu dalam masalah agama hanya akan menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Seseorang yang menjawab pertanyaan seputar agama tanpa dasar ilmu akan dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat oleh para malaikat langit dan bumi, dan terjatuh ke dalam salah satu dosa besar. Baginda Nabi Muhammad SAW menegaskan, "Man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ard." Rawahu Ibnu Asakir. Barang siapa yang berfatwa atau berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu, maka ia dilaknat oleh para malaikat di langit dan di bumi. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Ikhwan fillah dimanapun berada, janganlah karena malu dan gengsi kepada sesama makhluk, lalu kita tidak malu kepada Allah. Semestinya kita lebih malu kepada Allah daripada harus malu kepada sesama makhluk. Rasa gengsi dan malu kepada sesama makhluk tidaklah bermanfaat sama sekali di akhirat. Anggapan dari sesama makhluk bahwa kita alim dan banyak ilmu tidak akan melapangkan rizki dan menunda ajal kita. Sebaliknya, jatuhnya harga diri kita dalam pandangan makhluk yang disebabkan kita berterus terang mengatakan tidak tahu dalam masalah agama tidak akan mengurangi rezeki dan mempercepat ajal kita. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Rezeki kita sudah dijatah oleh Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita tidak akan bertambah atau berkurang dengan sebab apapun. Ajal kita juga telah tertulis di Lauhil Mahfuz, tidak akan bisa dipercepat atau ditunda barang sesaat pun dengan sebab apapun dan oleh siapapun. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini, semoga bisa bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang sedang belajar agama maupun yang sudah pernah belajar agama agar bisa sama-sama bermanfaat. Jazakumullahu khairan.